wabarakatuh. Yang saya hormati Manajer PBB LBA Bapak Yasir M. Pidu. Yang saya hormati teman-teman di PBLBA, Gubernur Asia, Pak Raflen, dan juga mungkin ada teman yang lainnya ya. Dan yang saya hormati dan saya banggakan ini teman-teman mahasiswa yang hadir dalam acara ini. Ya, saya yakin ini tetap semangat ya. Oke, baik. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan sosialisasi ya program kreativitas mahasiswa 2021 dan juga kita alhamdulillah senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian. Jadi tujuan dari sosialisasi ini adalah yang pertama bahwa program kreativitas mahasiswa itu ini adalah sebuah program rutin ya, program rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Kemdikbud ya. Jadi untuk dalam konteks ini ada Kemdikbud, tetapi sebenarnya juga ada banyak program kreativitas mahasiswa lainnya ya. Jadi ada dari Kemdikbud, yang sebelumnya juga dari Brawijaya ya. Jadi nanti dari UT sendiri ada yang namanya Disporsni gitu ya. Jadi kita mengharap bahwa teman-teman bidik misi ini berpartisipasi aktif ya. Jadi Anda sebagai mahasiswa KIPK ya itu sebenarnya kan mahasiswa pilihan ya. Mahasiswa yang sudah melalui proses seleksi gitu ya. Jadi diharapkan di situ teman-teman ini dituntut untuk aktif ya, aktif untuk ikut berbagai program kreativitas mahasiswa yang ditawarkan ya. Dan saya kira itu nanti benefitnya sangat banyak ya. Terutama untuk peningkatan kompetensi diri ya. Jadi peningkatan kompetensi diri dan juga ya itu untuk nanti meningkatkan citra nanti universitas terbuka ya di level nasional ya, tentunya karena nanti kan pasti dikenal itu sebagai mahasiswa universitas terbuka yang tidak kalah dengan mahasiswa-mahasiswa di PTN maupun PTS lainnya begitu ya. Jadi dalam konteks itu kita melakukan sosialisasi, tetapi juga sekaligus mendorong teman-teman mahasiswa ini untuk berpartisipasi aktif ya. Nanti kita akan fasilitasi program-program pembimbingan ya untuk PKM ini ya. Jadi dalam waktu dekat ini kan PKM yang ada ini kan dari Kemdikbud ya. Nanti yang akan disosialisasikan oleh teman-teman ini ada 7 varian ya program kreativitas mahasiswa ya. Jadi nanti saya harap untuk nanti diperhatikan secara seksama, kemudian nanti juga dibaca ya. Jadi nanti akan di-share ya, nanti panduannya itu dibaca dan mana yang kira-kira istilahnya itu berminat ya. Berminat nanti buat kelompok. Nah, kemudian nanti kita fasilitasi pembimbingan. Nah, nanti pada hari Sabtu, nanti kita adakan semacam pelatihan untuk penyusunan proposalnya. Jadi kita nanti akan undang instruktur ya. Instruktur untuk penyusunan proposal. Nah, kemudian nanti kita akan bagi per kelompok di situ. Nah, kemudian nanti pada tanggal
17 nanti kita akan adakan finalisasi ya, begitu Pak Yasir ya nanti ya. Jadi ada finalisasi untuk hasil penyusunan proposal tersebut, karena tanggal 18 itu kan harus dikirimkan ke UT Pusat gitu ya untuk diproses lebih lanjut. Jadi saya berharap ada ya. Jadi saya berharap ini harus wajib ikut ini ya. Jadi wajib ikut dan wajib menyusun proposal di ya salah satu dari 7 itu. Ya, jadi itu kan banyak nanti ya. Jadi ada nanti karya tulis, ada PKM ya, ada kewirausahaan. Nah, nanti variasinya banyak sekali. Jadi model-modelnya banyak sekali. Saya yakin itu bisa diikuti ya. Jadi paling enggak itu karya tulis gitu ya, atau PKM ya, program pengabdian masyarakat ya di situ. Jadi bisa diikuti. Kemudian ada juga yang riset di situ ya. Bahkan nanti ada juga yang teknologi di situ juga ada. Jadi yang dalam bentuk membuat video gitu kan. Jadi saya kira kan banyak saya kira cerita-cerita ya terkait dengan kemasyarakatan maupun pembelajaran di tempat tinggalnya teman-teman mahasiswa ini yang saya kira unik dan menarik untuk diangkat menjadi sebuah cerita dalam bentuk video. Nah, jadi nanti kalau emang nanti berminat di situ, nanti kita akan carikan pembimbing. Jadi jangan khawatir. Jadi kita akan support, kita akan fasilitasi full gitu ya. Tapi kita minta teman-teman ini punya komitmen gitu ya, punya semangat untuk maju gitu ya. Jadi yang terpenting adalah kita dorong teman-teman ini. Jadi harus ada semangat, motivasi untuk bisa mengupgrade, meningkatkan diri. Jadi ajang-ajang semacam ini adalah sebagai ajang untuk meningkatkan kompetensi ya, karena yang namanya lulusan UT itu tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan, tapi juga skill juga harus diasah. Jadi berbagai skill ya, berbagai skill itu juga harus dimiliki ya, apalagi Anda itu sebagai mahasiswa KIPK ya. Jadi saya kira itu. Nah, jadi nanti mohon nanti diberitakan secara sesama, jadi kemudian juga dipelajari. Nah, kemudian nanti dibentuk kelompok gitu ya. Jadi jangan, ini kerjanya bukan individual tapi kelompok ya. Nah, kemudian kita akan fasilitasi gitu ya. Nah, kemudian nanti kita juga akan atur ada pembimbingan secara reguler ya, seperti tuton atau praton itu kan ya, praktek gitu ya. Jadi jadi pembimbingannya tidak sekali gitu kan nanti ke depannya ini ya. Jadi kalau untuk kebutuhan tanggal 18 deadline ini kan nanti pelatihan, kemudian nanti penyusunan proposal, kemudian kita kumpulkan lagi. Tapi nanti selanjutnya kita akan buat pembimbingan secara reguler. Jadi teman-teman yang sudah menyusun, nanti kita minta menyusun lagi gitu ya, tetapi nanti dibimbing secara intensif begitu ya, sehingga nanti untuk next-nya waktu dispersion itu kita sudah siap begitu ya, jadi tidak dadak-dadakan lagi gitu kan seperti sebelumnya. Jadi sudah ada kita punya talenta ini kan dari teman-teman ini yang sudah siap untuk ikut berkompetisi gitu kan di level nasional gitu ya. Jadi kalau Anda berprestasi banyak sekali benefitnya. Jadi kalau dispersion ini kalau tidak dalam masa COVID atau dalam masa normal itu Anda bisa diberangkatkan ke Jakarta gitu kan. Nah, itu salah satu dari benefitnya begitu ya. Jadi bisa jalan-jalan ke Jakarta. Tapi Anda harus berprestasi gitu kan. Yang kita berangkatkan adalah mereka yang berdasarkan seleksi yang punya prestasi begitu. Jadi Anda jangan ragu-ragu untuk berprestasi ya. Gitu. Jadi tunjukkan gitu ya. Jadi keluarkan semua potensi-potensi Anda gitu ya. Jadi potensi itu harus diasah gitu ya. Jangan dibiarkan berkarat gitu ya. Jadi harus diasah. Nah, ini ajang-ajang media-media seperti inilah Anda harus aktif ikut gitu ya. Dan kita akan selalu memfasilitasi, membackup Anda gitu ya. Nggak usah khawatir. Jadi yang terpenting Anda harus punya semangat ya, punya semangat untuk maju, semangat untuk berprestasi, dan kita akan support gitu.
Oke, saya kira itu dari saya. Jadi harapan saya nanti akan muncul banyak proposal-proposal ini ya dari UT Gorontalo yang nanti berkompetisi di level nasional gitu kan. Saya yakin gitu kan. Jadi dengan keikutsertaan di level nasional, lambat laun nanti akan mahasiswa UT Gorontalo itu akan dikenal begitu ya. Jadi kita mulai tradisi ini ya dari teman-teman ini gitu. Saya kira itu teman-teman, Pak Yasir, Bu Nur, Pak Raflen, dan teman-teman mahasiswa sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat ya, ayo berprestasi, jangan ragu-ragu ya, kita tunggu ya. Dan akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Direktur sudah menjelaskan. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada kegiatan berikut dan disampaikan langsung oleh manajer BBLB yang itu MM. Untuk waktu dan kesempatan saya berikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Direktur UT Gorontalo, teman-teman yang di BBLB, Bu Nur dan Pak Raflen, dan adik-adik saya cintai. Adapun maksud kita adakan sosialisasi ini nanti pada saat pelatihan teman-teman berkerekam kira-kira proposal saya itu yang mana saya mau ambil ya. Pada hari Sabtu tersebut itu ada narasumber yang sudah disampaikan dari Pak Dir tadi untuk cara penulisan proposal. Nanti pilihannya itu ada 8 ya PKM-nya ya, ada 7 yang berbasis proposal dan ada 2 yang berupa artikel ya. Nah, tolong Pak Raflen sering Pak. Kegiatan ini itu dari kementerian ya, Belmawan kementerian. Kami harapkan teman-teman mahasiswa terutama KIP dan CSR ini wajib mengikuti ya. Mungkin dari awal-awal begini ke depan seterusnya Anda ini yang akan kita kirim nanti ya. Selain PKM ini tadi sudah disinggung mengenai dispor seni, silakan Anda karena di karya ilmiah juga ada lombanya ya. Selain dari olahraga ada karya ilmiah atau debat juga ya, itu dilombakan. Tapi pada sampai tanggal 18 proposal bisa kami terima, makanya kita berikan dulu sosialisasi apa-apa yang harus nanti pilihan dari Anda ya, adik-adik ya, PKM mana yang mau dipilih. Di sini ada 9 ya untuk PKM-nya. Ini pertama itu mengenai PKM mengenai riset ya. Ada memang kalau dikategorikan itu ada 3 bidang ya. PKM 5 bidang antara lain itu ada PKM riset, ada PKM kewirausahaan, ada PKM pengabdian masyarakat, dan ada juga PKM penerapan iptek dan PKM karya cipta. Berikut lagi ada PKM gagasan futuristik konstruktif dan PKM gagasan tertulis ilmiah dan PKM gagasan tertulis
Gagasan tertulis. Ya. Tertulis. Iya, ada 3 bidang ya. Nanti adik-adik selain kita adakan pelatihan mengenai penulisan proposal, di sini pilihlah salah satu di sini, tapi dia berkelompok ya. Ada kelompoknya itu 3 sampai 5 orang ya. Di sini ada anggaran dan pendanaannya ada. Untuk itu harapan kami adik-adik wajib ya ada proposal yang masuk di kita ya. Diupayakan Gorontalo itu banyak yang memasukkan proposal untuk PKM ini ya. Lebih jelas lagi mungkin di sini akan dijelaskan oleh Ibu Nur ya mengenai PKM ini ya. Mungkin itu dari tapi yang saya ingatkan lagi ke teman-teman KIP khususnya dan CSR, hari Sabtu wajib ya adik-adik ikut, karena KIP dan CSR ini harus kita adakan ya, dan wajib juga diikuti oleh mahasiswa. Dan ini sebagai juga penilaian dari SKPI ya. Penilaian dari adik-adik ya untuk ke SKPI untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di UT Gorontalo khususnya. Oke, mungkin itu lebih jelasnya lagi akan disampaikan oleh Ibu Nur. Mungkin itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Pak Yasir atas penyampaian yang sudah disampaikan. Untuk waktu dan kesempatan saya langsung saja serahkan kepada Bu Nur Asia untuk pemaparan singkat terkait dengan program kreativitas mahasiswa tahun 2021. Silakan Bu Nur. Baik, terima kasih Pak Raflen yang saya hormati Direktur UT Gorontalo Pak Husni Arifin, PhD, yang saya hormati Manajer BBLBA Pak Yasir Pidu, Pak Raflen, dan yang saya cintai adik-adik mahasiswa. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang PKM 2021. Saya akan menjelaskan dulu secara umum. Jadi PKM 2021 itu adalah suatu kegiatan yang bersifat kompetitif. Ya, jadi di sini mahasiswa dari seluruh Indonesia itu berlomba dalam membuat proposal, membuat karya ilmiah yang nanti akan dinilai oleh tim yang dituju oleh Belmawa Dikti. Kemudian, setiap universitas itu akan mempunyai kuota berdasarkan peringkat universitasnya. Jadi nanti proposal yang dibuat oleh mahasiswa, kalau yang dari UT, yang dibuat oleh mahasiswa di daerah, dari di PBJJ akan dikirim dulu ke UT Pusat. Jadi nanti UT Pusat akan menyeleksi proposal yang terbaik, itulah yang akan dikirim ke Belmawa Dikti. Kemudian, untuk kegiatan PKM ini tanpa batasan topik. Jadi diutamakan adalah isu kekinian, kemudian masalah nasional. Jadi silakan nanti adik-adik memilih isu-isu apa yang menarik untuk saat ini untuk dipecahkan atau untuk dibahas dalam proposalnya. Kemudian PKM ini ditawarkan setiap tahun seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi. Kemudian PKM ini ditujukan bagi mahasiswa S1. Jadi karena kita UT Gorontalo dan Universitas Terbuka kebanyakan programnya adalah S1, jadi kita bisa masuk di sini. Kemudian luaran spesifik untuk setiap program. Jadi untuk PKM yang terutama yang riset ya, itu disarankan untuk yang sesuai bidang ilmu, tapi disarankan juga untuk lintas bidang. Jadi karena bisa jadi
satu topik itu dibahas oleh beberapa orang dari sudut keilmuan yang berbeda. Kemudian pelaksanaan setiap PKM itu adalah 3 sampai 4 bulan. Jadi ketika adik-adik nanti membuat proposal, usahakan waktu pelaksananya itu tidak lebih dari 4 bulan. Karena itu akan mempengaruhi penilaian proposal yang adik-adik buat. Kemudian penyelenggaranya oleh Direktorat Belmawa Dikti. Nanti setelah semuanya itu akan selesai, puncak dari kegiatan ini adalah kegiatan PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Jadi nanti jika proposal kita sudah lulus, sudah berhasil, ya, semua ada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Jadi itu adalah informasi sekilas tentang PKM tahun 2021. Untuk topik-topik tadi Pak Yasir sudah menjelaskannya, ada beberapa kriteria. Boleh dilihat lagi Pak Raflan? Sebentar. Ya. Jadi silakan adik-adik memilih. Jadi kalau PKM riset itu disarankan yang sesuai dengan bidang ilmu. Jika adik-adik itu adalah jurusan administrasi negara atau hukum, jadi sarannya risetnya bidang itu. Atau juga bisa lintas bidang. Jadi dilihat dari sisi yang berbeda. Jumlah pesertanya 3 sampai 5 orang, pendanaannya 5 sampai 10 juta. Kemudian PKM kewirausahaan. Nah, kalau yang ini itu tidak terkait dengan bidang ilmu. Jadi jumlah pesertanya sama. Kemudian PKM pengabdian masyarakat juga tidak terkait bidang ilmu. Jadi silakan Anda bisa bergabung dari beberapa bidang ilmu, misalnya komunikasi, hukum, administrasi negara, ilmu pemerintahan, ekonomi, atau yang lain. Silakan bergabung. Jadi yang penting kelompoknya itu tidak lebih dari 5 orang. Kemudian penerapan iptek. Nah, ini harus sesuai dengan bidang ilmu. Lintas bidang juga dianjurkan, ya. Kemudian PKM Karsa Cipta. Ini sesuai bidang ilmu juga. Kemudian gagasan futuristik konstruktif. Ini ini juga lintas bidang juga bisa. Waktunya juga jumlah pesertanya juga 3 sampai 5 orang, anggarannya juga 5 sampai 10 juta. Kemudian untuk gagasan tertulis ini tidak terkait bidang ilmu. Jadi Anda bisa menulis apa saja yang Anda minati untuk untuk bidang ini. Jumlah pesertanya juga 3 sampai 5 orang. Di sini tidak ada proposalnya. Jadi Anda cuma membuat gagasan tertulis Anda yang Anda tertarik. Tentunya adalah isu-isu menarik yang lagi populer saat ini. Kemudian yang berikutnya adalah artikel ilmiah. Jadi kalau ini sama, jadi sesuai bidang ilmu juga. Waktunya di sini juga tidak ada proposalnya. Jadi kalau yang di atas, yang 6 di atas itu ada dananya 5 sampai 10 juta, tapi kalau untuk gagasan tertulis dan artikel ilmiah itu tidak ada pendanaan, tidak tercantum dananya, tapi nanti Anda akan mendapatkan insentif dari apa yang Anda tulis. Jadi ada hadiahnya, tapi hadiahnya itu belum dituliskan sekarang ini. Jadi silakan saja siapa yang berminat untuk membuat PKM untuk 2 bidang ini. Ya, itu adalah untuk kriterianya. Kemudian ada informasi-informasi lain yang secara umum yang mungkin akan saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang penilaian. Jadi nanti proposal yang dibuat oleh mahasiswa itu akan dinilai dalam 2 tahap. Jadi ada tahap 1. Tahap 1 itu nanti akan dinilai oleh 1 orang penilai. Yang dilihat adalah administrasi dan kreativitasnya. Jadi silakan nanti kalau Anda membuat laporan, silakan administrasinya lengkap. Jadi nama peserta,
nama perguruan tinggi, kan ada nanti format-format penyusunannya, silahkan disesuaikan dan dilengkapi. Jumlah halamannya juga, itu juga harus disesuaikan. Kemudian ada tahap kedua. Tahap kedua itu nanti dinilai oleh 2 orang. Nah, di sini itu yang dilihat adalah substansinya. Jadi kelengkapan proposal itu akan dilihat apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ini akan dinilai oleh tim dari Belmawa juga. Nilai maksimal dari penilaian ini adalah 700. Jadi sedangkan passing grade untuk yang berhasil lolos itu adalah 1.100 sampai 1.200. Jadi akan dijumlahkan. Jadi 700 tambah 700 itu kan maksimal berarti 1.400. Jadi kalau seandainya 1.400 lolos, 1.100 sampai 1.400 lolos, kalau di bawah itu mungkin belum berhasil. Ya, itu informasi tentang penilaian. Kemudian ini saya tidak urut ya, tapi saya akan menyampaikan saja tentang proposal. Jadi jika teman-teman mengusulkan proposal, jadi ada yang pertama adalah isian kelengkapan. Jadi silakan diisi lengkap-lengkap, nanti nama perguruan tinggi, nama pengusulnya itu harus dilengkapi. Kemudian ada isu utama proposal. Jadi ada daftar isinya, isi utama proposal ya, ada daftar isi, halaman inti, pendahuluan atau daftar pustaka, maksimal 10 halaman. Ini mungkin perhatian buat adik-adik yang membuat proposal. Proposalnya tidak boleh lebih dari 10 halaman, termasuk daftar pustaka. Ya, jadi jangan lebih ya, jangan sampai 11. Jadi usahakan maksimal itu 10 halaman, jadi tidak terlalu banyak. Kemudian huruf yang digunakan adalah Times New Roman, ukuran 12, jarak barisnya 1,15. Kemudian layoutnya 4 di samping kiri, 3 di atas dan kanan. Saya kira mungkin itu saja dari saya. Silakan Pak Raflen jika ada yang mau ditambahkan. Terima kasih. Mungkin nanti kalau ada yang ini saya akan sampaikan kembali. Ya, terima kasih. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan dari peserta. Silakan jangan malu untuk bertanya. Sambil menunggu pertanyaan, saya akan coba sharing. Ini mungkin bisa terlihat di layar ya. Ini seperti yang sudah dipublikasikan di media sosial kami, kriteria persyaratan pengusul ya. Oke, ini cukup jelas tertulis peserta berkelompok ya. Jadi dalam satu peserta itu bisa dia masuk dalam 2 tim, jadi sebagai ketua atau sebagai anggota atau sebagai anggota kedua-duanya. Tapi dia tidak bisa sebagai ketua dalam 2 proposal yang berbeda. Jadi silakan buat teman-teman mungkin memiliki proposal tapi kekurangan anggota, bisa panggil teman kalian yang ketua di proposal yang lain untuk jadi anggota di proposal Anda. Jadi ada kelompok peneliti 3-5, mahasiswa aktif ya, mahasiswa aktif, terdaftar di PDDikti. Kemudian bidang kajian, baru oke, dari program studi yang berbeda, seperti yang sudah Bu Nur sampaikan tadi. Kemudian, nah ini besarannya ya, besaran dana penelitian itu range-nya dari 5 juta sampai 10 juta. Jadi nanti contoh buat teman-teman yang mau mengajukan PKM riset atau kewirausahaan, dan nanti itu ada dalam sistematika penulisan itu ada biaya, rekapitulasi biaya yang harus dirincikan. Nah, nanti semua sistematika yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Nur itu ada di buku pedoman ini. Nanti itu bisa di-download. Kalau tidak salah link downloadnya itu sudah kami berikan di website. Jadi semuanya itu sudah ada di buku pedoman yang ditampilkan di layar teman-teman. Ada pertanyaan mungkin? Nah, informasi juga sambil menunggu pertanyaan. Jadi mahasiswa yang ikut kegiatan ini diusahakan mahasiswa yang tidak akan menjadi sarjana di semester di tahun berjalan ketika proposal ini akan dilaksanakan. Seperti itu.
Ada tambahan mungkin dari Bu Nur? Sambil menunggu pertanyaan. Oh ya. Baik, Pak Raflen. Tambahan tadi yang berkaitan dengan mahasiswa yang mengirim proposal adalah yang tidak menjadi sarjana pada tahun ini ya. Ini mungkin tambahan. Waktu untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah 3 sampai 4 bulan. Jadi mohon nanti itu diperhatikan. Jadi ketika membuat proposal sekali lagi jangan lebih dari 3 sampai 4 bulan karena selebih itu adalah ada rentetan-rentetan yang lainnya. Jadi silakan nanti waktunya disesuaikan. Karena ketika penilaian proposal salah satu yang dilihatnya itu adalah rentang waktu kapan kita melaksanakannya. Jadi kalau terlalu lama berarti tidak masuk dalam kategori itu. Jadi silahkan nanti menyesuaikan ya penekanannya. Terima kasih Pak Raflen. Oke, baik Bu Nur. Oke, ada pertanyaan mungkin? Ini sambil menunggu ya, ini saya kasih lihat ini contoh ya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa ketika kegiatannya selesai nanti silakan mendownload panduan ini. Ini ada dalam panduan ya, isi utama proposal seperti yang Bu Nur sudah sampaikan tadi. Jadi ini sistematika penulisannya itu masih bersifat umum ya, Times New Roman ukuran 12, spasi 1,15, layoutnya margin ya, 4, 3, 3, 3. Jadi sebelah kirinya 4 cm, atasnya 4, kanan 3 cm, bawahnya 3 cm. Jadi atas, kanan, dan bawah itu 3 cm. Untuk isi halaman inti ya, proposal ya, isi intinya itu bab 1 pendahuluan. Silakan teman-teman deskripsikan pendahuluannya atau latar belakang. Kemudian bab 2 itu tinjauan pustaka seperti yang ada pada panduan. Kemudian bab 3-nya itu metode penelitian. Nah, ini metode penelitian. Jadi silakan teman-teman mungkin mulai mencari di Google metode penelitian yang cocok sesuai dengan proposal yang teman-teman mau kerjakan. Kemudian ini bab 4-nya. Bab 4-nya adalah biaya dan jadwal kegiatan, anggaran kegiatan ya. Nah, untuk anggaran tersebut dia bisa mengikuti ini, format rekapitulasi rencana anggaran biaya. Jadi silakan teman-teman mengikuti format yang sudah ada. Kemudian di bab 4 itu, bab 41 ya, bab 4.1 anggaran biaya, kemudian 4.2 itu jadwal kegiatan. Jadi silakan juga menampilkan jadwal kegiatan. Seperti yang sudah Bu Nur sampaikan tadi bahwa nanti teman-teman tolong buat kegiatannya itu tidak melewati 3 atau sampai 4 bulan untuk kegiatan tersebut. Silakan dijadwalkan. Kemudian daftar pustaka memakai hardpad style ya. Memakai hardpad style, kemudian lampiran. Nah, ini yang harus diingat, lampiran ini sesuai dengan Bu Nur sudah sampaikan tadi kriteria penilaiannya. Jadi harus lengkap ya, bukan hanya bab 1, bab 2, bab 3 yang harus kita isi sampai dengan daftar pustakanya, tapi lampirannya juga penting. Ada biodata ketua, anggota, dan serta dosen pendamping, justifikasi anggaran kegiatan. Nah, untuk justifikasi anggaran kegiatan ini lampirannya itu contohnya itu ada di bawah. Kemudian susunan organisasi tim penyusun dan pembagian tugas itu juga ada contohnya. Kemudian surat pernyataan ketua pelaksana. Itu juga formatnya sudah ada. Jadi teman-teman tinggal mengikuti panduan ini. Jadi semuanya sudah tersedia. Tinggal teman-teman menyediakan mungkin substansinya seperti itu atau judulnya. Nah, ini juga catatan ini yang harus diingat. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, terus covernya seperti apa? Nah, di sini ada catatan isian kelengkapan, sampul dan pengesahan itu dientrikan secara langsung atau bersifat interaktif ya. Jadi ketika teman-teman mau mengusulkan PKM, nanti akan dapat akun username dan password itu untuk akses ke sistem ya, ke aplikasi berbasis web Simbelmawa kalau tidak salah ya, .kemdikbud.id. Silakan login. Kemudian sampul dan pengesahan itu diisi, dientrikan secara langsung. Kemudian isi utama proposal yang sudah disampaikan tadi, daftar isi, halaman inti yaitu bab 1 sampai bab 4, kemudian lampiran-lampiran tadi, itu yang diunggah. Oke. Jadi teman-teman sebenarnya sudah agak lebih mudah ya. Jadi yang mau dikerjakan hanya daftar isinya, halaman intinya, lampiran-lampiran. Ini yang lampiran-lampiran yang harus diikuti. Seperti itu. Ada tambahan mungkin dari Bu Nur? Oh iya,
Baiklah, saya akan menambahkan lagi. Tadi saya sudah membaca dari materi juga dari Belmawa ketika sosialisasi materi tentang PKM ini. Ada kunci sukses untuk membuat proposal ini. Saya bacakan saja ya. Mudah-mudahan kita bisa mendengarkannya dulu, nanti kita akan buat ininya lebih bagus. Tapi nanti saya akan coba juga share di website. Yang pertama yang dilihat ketika kita membuat proposal itu adalah tantangan intelektualnya. Jadi state of art terkait topik yang diangkat, kekuatan logika deduktif dan pilihan platform riset yang digunakan. Jadi memang pilihan harus sesuai dengan semuanya ya, bagaimana Anda nanti memaparkan masalah-masalah yang topik yang Anda suka itu di dalam proposal itu. Kemudian fokus masalah. Jadi ketajaman memilih ruang lingkup riset, pemilihan masalah yang unik serta kesesuaian cara pendekatan virtual, digital, online atau offline. Ini tadi saya bincang-bincang dengan Pak Raflen. Jadi salah satu yang dilihat itu adalah masalah yang unik. Coba kita bisa melihat untuk saat ini masalah-masalah apa saja yang unik yang mungkin bisa kita tulis atau kita buat proposalnya. Ketiga adalah metode pendekatan. Di sini adalah diutamakan adalah kebaruan dan tata cara serta kelengkapan sistem metodologi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan cara analisisnya. Jadi ini terkait dengan metodenya. Kemudian yang keempat, kualitas data, kecukupan dan keterpercayaan data atau informasi yang dikumpulkan termasuk sumber data. Jadi nanti data-datanya juga harus jelas dan lengkap. Nah, kemudian kualitas luaran. Jadi kualitas kekuatan logika induktif dan sistematika, cara memaparkan, bagaimana nanti Anda memaparkan kesimpulannya, merangkum, dan lain sebagainya. Mungkin ini dari saya. Silakan Pak Raflen, mungkin ada pengalaman Pak Raflen lagi tentang sukses membuat proposal. Silakan. Terima kasih. Oke, baik Bu. Terima kasih sudah menambahkan. Sukses ya. Oke, sukses membuat proposal sebenarnya dilihat dari substansi ya, tapi tidak bisa dipungkiri judul proposal itu menjadi juga daya tarik tersendiri. Jadi buat teman-teman yang mau mengusulkan, jadi tolong diusahakan ya judulnya itu dibuat ya bahasanya judulnya itu harus bombastis, atau yang bahasa lebih sensitif mungkin judulnya harus seksi gitu, atau lebih punya judulnya itu menarik untuk dibaca oleh penilai gitu ya. Jadi ketika judulnya menarik pasti itu akan menjadi ketertarikan tersendiri buat tim penilai seperti itu. Dan jangan lupa juga tentunya judul itu beranjak dari ide dari teman-teman ya untuk terkait dengan PKM ini seperti itu. Mungkin itu Bu Nur yang saya mau tambahkan, hanya itu judul. Yang penting judulnya itu menarik, bombastis, seksi ya gitu. Nah. Gitu ya Pak Yasir ya? Iya. Pak Yasir suka yang seksi. Ya, mungkin dari saya cukup begitu Pak Raflen. Mungkin ada tambahan dari Pak Direktur, Pak Yasir. Ya, terima kasih Pak Raflen. Sekali lagi ayah, adik-adik. Ya, sekali lagi adik-adik, ya bagi ini saya lihat Wahyudin Pagawi ini ada lahannya ini, ya. Nanti ide-idenya apa Pak Wahyudin, ya, yang di Paguyaman, idenya apa mau dikembangkan di sana, misalnya kewirausahaan apa, ya. Nanti kita ada para plan yang pembimbing, ya nanti kita bimbing. Jangan malu-malu, sekali lagi jangan malu-malu untuk menulis ya. Kami harap ya satu orang ini berada, kalau beasiswa KIP ini ada 29 orang ya. Diupayakan ya ada 20 lah atau 15 proposal yang bisa masuk di sini. Nanti kita mudah-mudahan ada yang kecantol ya.
didikti, insya Allah ya. Sekali lagi wajib untuk hari Sabtu ya hadir bagi teman-teman KIP dan CSR. Sekali lagi ya. Oke, mungkin itu dari saya para plan. Kita lanjutkan ke para plan. Oke, baik, terima kasih Pak Yasir. Ini saya mau share mana ya itu? Oke. Oke, ya. Iya, Pak Yasir. Iya. Saya mau share ini alamat untuk mendownload pedoman ya. Jadi nanti setelah kegiatan sosialisasi ini silakan teman-teman mahasiswa untuk download pedoman. Sudah kirim. Oh ya, di grup juga sudah ada ya informasi dari Pak Yasir bahwa sudah ada juga di grup. Oke, ini semoga bisa di-sharing. Sebelum kita tutup ya. Oh ini. Oke, semoga bisa terbaca. Oke, ini. Oke, jadi buat teman-teman yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini, nanti tolong silakan download pedomannya di sl.ut.ac.id garing pedoman PKM 2021. Nah, nanti setelah teman-teman download itu halamannya banyak ya. Jadi teman-teman untuk buku pedoman 1 itu untuk perguruan tinggi dan kami ya universitas. Buku pedoman 2 itu di halaman 57. Jadi teman-teman jangan bingung, langsung saja loncat di halaman 57 itu buku 2 pedoman kreativitas mahasiswa untuk mahasiswa. Jadi langsung loncat di halaman 57. Dari halaman 57 sampai seterusnya itu semua pedoman dari 8 bidang yang sudah ditawarkan oleh Belma Wadikti ya untuk program kreativitas mahasiswa. Nah, selain itu untuk lebih jelas silakan teman-teman ke website kami www.gorontalo.ut.ac.id atau ke media sosial kami untuk flyer ini ya. Jadi sudah kami share flyer ini dan pengumumannya di website kami. Oke, itu saja mungkin kita akan menutup kegiatan ini. Mohon kesediaan Pak Direktur. Halo Pak Direktur. Oh, Bu Nur mau menambahkan? Oh, Pak Direktur. Mungkin ada tambahan dari Pak Direktur. Mohon kesediaannya. Sekaligus menutup kegiatan kita. Oh iya, informasi juga buat teman-teman mahasiswa. Di media sosial dan web kami itu sudah ada narahubung ya, kontak person atau narahubung atas nama Bu Nur dan saya sendiri. Jadi silakan bagi yang kurang jelas silakan langsung WA. Silakan langsung WA untuk menanyakan terkait dengan PKM ini. Sambil menunggu ada pertanyaan? Jangan malu-malu untuk bertanya. Malu di jalan, malu bertanya sesat di jalan katanya. Pepatah kuno. Jadi kami berharap teman-teman bisa memahami ya. Jadi langkah awal sekarang silakan download pedomannya, kemudian setelah itu pelajari dan proposalnya. Proposalnya tidak terlalu banyak, hanya tidak melebihi 10 halaman, seperti yang dijelaskan oleh Bu Nur tadi. Kemudian untuk gagasan tertulisan artikel ilmiah juga mungkin tidak banyak-banyak. Halo Pak Direktur,
apakah masih bergabung bersama kami? Ya, Pak Raflan, gimana? Ya, Pak Dir, mohon mungkin ada tambahan sekaligus menutup kegiatan sosialisasi kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tadi sudah mendapatkan penjelasan ya terkait tadi tentang program kreativitas mahasiswa dari Kemdikbud. Ya. Jadi harapan saya, jadi pedoman itu nanti dipelajari ya sama teman-teman mahasiswa. Jadi dan yang terpenting adalah harus punya inisiatif untuk ikut nanti ya. Jadi tahap pertama adalah nanti hari Sabtu mengikuti pelatihan penyusunan proposal ya. Jadi harus hadir nanti. Nah, setelah itu nanti membentuk kelompok sesuai minat masing-masing dan kemudian nanti mulai menyusun proposalnya gitu. Nah, kemudian nanti pada tanggal 17 nanti kita progres bersama gitu kan. Jadi mungkin bisa dipresentasikan sambil nanti kita perbaiki bersama gitu ya. Jadi proposal yang sudah disusun gitu ya, jangan takut untuk salah ya, jangan takut untuk ide-idenya itu ide-ide yang tidak bagus ya, semua ide itu pasti bagus ya. Jadi jangan menganggap bahwa ide itu istilahnya itu ide itu harus yang wah gitu, tidak ya. Jadi kadang-kadang ide yang ada di sekitar kita gitu ya itu malah menarik gitu ya, seperti itu ya, malah yang mencerminkan kearifan lokal ya, mencerminkan budaya-budaya lokal, itu malah ide-ide yang menurut reviewer malah itu yang orisinil dan menarik gitu. Jadi menurut kita biasa tapi bisa jadi itu menurut reviewer itu menarik. Jadi tidak ada ide itu yang tidak bagus, semua ide itu bagus ya. Jadi jangan ragu, jangan takut untuk mengeluarkan ide. Jadi kalau ada ide di kepala, tuangkan saja. Jadi nanti mulai sekarang identifikasi ya ide-ide terkait dengan tadi jenis-jenis program kreativitas yang sudah dijelaskan. Nah, kemudian nanti didiskusikan pada hari Sabtu. Jadi hari Sabtu nanti sudah punya list ide ya. Jadi kita harapkan ini masih ada waktu 2 hari ini untuk menggali ide ya, menggali ide dari berbagai pengamatan ya di sekitar lingkungan masing-masing, atau nanti bisa diskusi dengan teman-teman yang hadir di sini gitu kan. Nah, nanti bisa berdiskusi. Kemudian nanti didiskusikan di hari Sabtu dengan instruktur maupun dengan kita ya. Saya kira itu dari saya, mungkin sekaligus kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya kira itu, kurang lebihnya saya mohon maaf ya, kita semua juga memohon maaf, panitia memohon maaf teman-teman di sini apabila ada hal-hal yang masih kurang. Kita tunggu dan wajib ini ya partisipasinya pada hari Sabtu ini ya. Oke, jadi kita tunggu nanti ya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Pak Direktur. Untuk seluruh teman-teman semua, kegiatan telah selesai. Sampai ketemu ya hari Sabtu. Jadi di sini saya lihat ada 20-an peserta Pak Yasir ya. Jadi kalau dibagi 3 mungkin ya bisa dapat 7 judul ya. Amin. Oke.